Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan entry data serta melakukan ekspor data dari API data ya, nanti yang akan kita eksporkan yaitu ke SPSS. Namun sebelumnya itu kita harus tahu bahwa API data ini adalah suatu aplikasi yang dikembangkan khusus oleh perusahaan Denmark ya. Di sana tim teknis ini ya, yang merancang aplikasi khusus untuk entry data. Selain itu juga bisa dilakukan analisis pada API data ini ya, karena ada API data manager, API data analysis, dan API data client entry ya. Nah, terdapat 3 fitur yang bisa kita eksekusi nanti. Namun pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan bagaimana cara mengentry data serta melakukan ekspor data. Jadi aplikasi yang wajib terinstall di laptop atau PC Anda yaitu yang pertama ada API data dan yang kedua ada API data entry client. Baik, sekarang saya akan membuka API data client entry karena ini akan kita gunakan untuk mengentry data dalam studi baseline mahasiswa gizi di Kabupaten Aceh Tengah. Baik, ini aplikasinya sudah terbuka. Sekarang kita akan membuka template entry data yang pernah saya kirimkan, yaitu terdapat 4 bagian ya. Yang pertama yaitu ada nanti data balita. Ada data balita, ada data ibu hamil, data ibu busui, dan data posyandu. Semuanya yang kita gunakan yaitu versi 2, yaitu yang sudah saya update. Jadi nanti Anda bisa menyimpannya di C folder PBLD 4 Gizi 2021. Kemudian kita buka, dan untuk langkah pertama kita akan mencoba melakukan proses pengentrian data pada data balita. Nah, jadi kita cukup buka ini, klik sekali, dan kita open. Baik, tampilannya sudah terbuka. Nanti jika ada sesuatu yang ingin disampaikan boleh melalui nomor WA saya ya, ataupun email saya. Nah, perhatikan ya, di sini ada yang berkode merah. Ini artinya file tersebut wajib di entry. Jika Anda tidak mengentry maka tidak bisa dilanjutkan ya. Sebagai contoh, dalam latihan ini ya, saya mencoba memvideokan beberapa contoh kasus sehingga nanti bisa kita lakukan atau Anda belajar lagi ya lebih mendalam. Nah, di sini nama enumerator misalnya Hendra. Ya. Tanggal pengumpulan data misalnya tanggal 20 bulan 3 tahun 2021. Nomor responden secara otomatis masuk. Kemudian desa Anda tinggal memilih ya, kode desa berdasarkan desa yang terpilih. Misalnya 5, di desa Gemili itu entry-nya adalah 5 ya. Yang kita enter. Kecamatan Bebesan langsung terentry secara otomatis ya. Oke, nama kepala keluarga misalnya di sini Agus Hendra Al-Rahman ya. Oke, banyaknya anggota rumah tangga hanya 3 misalnya. Nama ayah Agus Al-Rahman, nama ibu Fadilah misalnya ya. Umur 38, umur ibu 35 ya. Pendidikan ayah misalnya pendidikan tinggi atau akademik 7, ibu juga 7 ya. Pekerjaan adalah PNS dan ibu adalah misalnya juga di sini PNS juga ya. Nah, jumlah balita yang sebagai subjek studi kita, karena studi kita adalah balita yang mempunyai keluarga yang mempunyai balita ya.
Nah, di sini pasti ada balitanya di dalam keluarga. Nah, kebetulan karena keluarga ini hanya satu balita, berarti satu. Oke, sekarang kita input nama ayahnya, yaitu Agus Al-Rahmat. Hubungan dengan keluarga, suami, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16/8/1982. Nah, begitu kita enter, umur otomatis terentry ya, berat badannya 80. Di sini bisa aja Anda entry kalau di 80,5, ketik aja 85. Jadi otomatis dia masuk. Tinggi badan begitu juga. Jika tinggi badan 170, maka cukup mengetik 170. Namun bila tinggi badannya ada koma, misalnya 170,5, langsung aja 1705. Jadi dia langsung dibaca. Nah, kemudian status gizi berdasarkan hasil hitungan IMT-nya, indeks massa tubuhnya apa ya, misalnya 3 ya, berat badan lebih. Oke, kemudian ibu Fadilah ya. Ini adalah istri ya, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir bulan 5 1985 ya. Kemudian berat badannya 50 kg. Nah, ini 50 langsung saya enter. Kemudian tinggi badannya 160,7. Jadi kita cukup mengetik 1607. Oke, status gizinya normal. Nah, di sini karena hanya ada satu balita, kita bisa langsung mengentry pada ini ya. Jadi kalau di atas 0 itu adalah untuk si balita, di atas 5 untuk anak remaja ya. Sedangkan untuk di atas 18 itu adalah kode untuk orang dewasa. Jadi balita di sini nama balitanya adalah Balkis ya. Status anak, kemudian jenis kelamin perempuan, tanggal lahirnya 29 bulan 1 tahun 2017. Nah, kita lihat sekarang umurnya langsung otomatis dihitung, yaitu 49 bulan ya. Berat badannya 26,7 dengan tinggi badannya adalah 103,5. Jadi status gizi berat badan menurut tinggi badan si Balkis adalah 3 misalnya. Dan seterusnya untuk anak lain tergantung jumlah anggota di sini ya, ada keluarga. Oke, kita lanjut ke poin C, yaitu keterangan rumah tangga. Di sini diminta pertanyaan yaitu terkait dengan jenis garam yang digunakan dalam rumah tangga saat ini. Misalnya jawaban adalah garam halus ya. Kemudian alasan menggunakan garam tersebut, mungkin jawabannya adalah 4 ya, mudah, murah ya. Kemudian perubahan warna pada hasil pemeriksaan. Nah, ini apakah kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi kalau ada perubahan berarti garam beriodium, kalau tidak berarti tidak beriodium ya. Nah, kemudian upaya keluarga mencari pengobatan ya. Apakah di daerah terdapat puskesmas? Ya, di daerah ini ya, artinya itu di desa ya. Jika ada ya. Kemudian apakah ada pustu atau polindes? Ya. Posyandu ya, hampir semua desa punya posyandu, saya yakin ya. Nah, nama posyandu misalnya Mawar ya. Kemudian terdapat anak sakit dalam 3 bulan terakhir. Jadi ada anak balita ya dalam keluarga tersebut mengalami kesakitan. Jika ya, berikan angka 1, jika tidak berikan angka 2. Nah, jika 1 misalnya ya berarti nama si anak ya, nama anak sakit misalnya Balkis tadi, kemudian sakitnya batuk pilek ya, batuk pilek dan demam misalnya ya, dan pilek demam ya.
harap disingkat penulisannya ya, karena kita tidak terlalu banyak memberikan space. Oke, kemudian jika sudah isi upaya mencari pengobatan, apakah ada upaya? Ya, jika ya kita carinya di mana? Apakah di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, posyandu, dokter? Misalnya saya jawab di sini dokter praktek ya. Nah, ini jika jawaban tidak nanti ya. Jika jawaban tidak menggunakan ini bisa diisi di sini ya. Tapi karena ini sudah ada ya, maka dia tidak perlu. Oke. Nah, ibu dalam 1 bulan terakhir pernah berkunjung ke pelayanan kesehatan. Ya, misalnya. Nah, jika ya pelayanan yang dikunjungi di sini misalnya puskesmas. Ya. Alasan ke puskesmas kenapa? Pelayanannya bagus, murah ya, misalnya. Oke. Apakah keluarga mempunyai kartu sehat? Nah, ya. Jika ya kita manfaatkan misalnya ya. Nah, di sini langsung bila jawaban tidak ya udah kita abaikan ya, kita pindah ke status balita. Status gizi balita. Nah, si balita namanya tadi adalah Balkis. Ya, Balkis. Dan tanggal lahirnya yaitu 29 bulan 1 tahun 2017. Jenis kelamin perempuan, anak pertama ya. Berat badan lahir misalnya 4 kilo ya, 4. Kemudian panjang badan lahir misalnya 49,5 cm. Oke. Nah, hasil pengukuran antropometri silakan kita masukkan ke sini ya. Yaitu saat ini misalnya dia punya berat badan 20,5 kg ya. Kemudian tinggi badan, hasil perhitungan status gizinya ya, Z-score-nya berapa, misalnya 1,25 ya, status gizinya berarti normal. Kemudian umurnya otomatis masuk, berat badan menurut umur 0,59 juga berat badan normal misalnya ya. Kemudian untuk hasil ukur tinggi badan dan panjang badannya ya, misalnya 102, berapa 5, berat badan menurut tinggi badannya min 1,66 dan status gizinya adalah baik 3. Nah, untuk lingkar lengan atas 15 cm, IMT menurut umurnya, hasil perhitungan Z-score IMT menurut umur min 0,08. Status gizi IMT menurut umur juga dia gizi baik 3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian B, yaitu data pelayanan kesehatan balita. Nah, di sini ada pertanyaan, balita mempunyai KMS atau buku KIA? Jika ya, maka berikan angka 1, jika tidak berikan angka 2. 1. Apakah 6 bulan terakhir mendapat vitamin A? Ya. Apakah 3 bulan terakhir ditimbang? Nah, di sini bisa dilihat apakah 3 kali, 2 kali, 2 kali berturut-turut atau tidak. Jika jawabannya adalah 3 kali berturut-turut, maka pilih 1, 2 kali pilih 2 ya. Dan jika 3 berarti ditimbang tidak berturut-turut ya. Di sini saya pilih 1, 3 kali. Di mana anak ibu ditimbang di posyandu misalnya. Nah,
Bagaimana hasil penimbangan, berat badannya naik atau turun atau tetap dibandingkan bulan lalu? Misalnya naik ya. Siapa yang melakukan penimbangan? Ya biasanya kalau di posyandu adalah kader. Apakah di posyandu tersedia penimbangan? Ya, imunisasi juga ya, KIA ya, KB tidak. Dilakukan penyuluhan juga tidak, misalnya pengenalan diare tidak, PMT ya. Nah, ibu, menurut ibu kader melakukan posyandu ya, kader mengunjungi ibu tidak ya. Kader memberikan penyuluhan tidak, misalnya kader memberikan PMT ya. Nah, yang terakhir, apakah balita mendapat PMT di posyandu ya? Oke. Apakah balita dapat imunisasi ya? Apakah balita di mana balita dilakukan imunisasi ya di posyandu. Nah, ini kelengkapan imunisasi ya. Imunisasi BCG, imunisasi DPT 1 sampai 3, polio dan seterusnya. Imunisasi BCG misalnya lengkap, DPT lengkap ya. Yang ini tidak lengkap ya. Imunisasi campak belum, misalnya hepatitis juga belum. Nah, jika tidak lengkap atau tidak pernah, itu kira-kira alasannya apa? Karena terdapat beberapa imunisasi yang tidak pernah ya. Ya mungkin jawabannya karena takut anak demam ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian C, yaitu frekuensi makanan dan minuman anak balita ya. Nah, di sini semuanya merah, artinya wajib kita entry ya. Misalnya formula formula SGM S26 ini apakah ada diberikan ya. Jadi ini seberapa sering pemberiannya ya. Ya, silakan nanti diisi sesuai dengan jawaban hasil wawancara Anda. Sebagai contoh saya akan isi selesai. Nah, kemudian data responden ibu balita. Nah, di sini yang ditanya terkait dengan pengetahuan ya. Ada dua domain, yang pertama gizi seimbang dan yang kedua adalah asupan zat gizi. Untuk gizi seimbang, ini terdapat 12 pertanyaan. Bila jawaban benar maka berikan nilai 1, bila jawabannya salah berdasarkan hasil wawancara Anda berikan nilai 0. Misalnya terkait dengan jumlah pilar gizi seimbang, jawabannya adalah benar, kita kasih poin 1 ya. Kemudian salah satu pilar bla 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 ya. Ini juga benar, ini benar, ini salah, misalnya ini benar ya. Misalnya sebagai contoh ya. Oke, kemudian kita masuk ke domain yang kedua, yaitu domain jenis sumber dan fungsi zat gizi ya. Nah, ini selain angka 0 dan 1 dia tidak bisa masuk ya. Oke, kemudian nomor pertanyaan 21 ya. Ini harus sesuai dengan jawaban di kuesioner yang telah Anda lakukan wawancara. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk pengetahuan menurut Ibu di dalam PGS, bagaimana frekuensi yang dianjurkan untuk konsumsi makanan pokok dalam sehari. Jika jawaban benar berikan 1, jika jawaban salah berikan 0. Oke, kemudian data sikap. Nah, di data sikap ya terdapat dua pernyataan, yaitu ada pernyataan negatif dan pernyataan positif. Bila pernyataan positif, maka jawabannya sangat setuju itu 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan tidak setuju 1. Sebaliknya untuk negatif yaitu sangat setuju 1 sampai tidak setuju sama dengan 4. Nah, di sini di template kuesioner saya telah membagikan pernyataan negatif dan positifnya ya. Biar Anda mudah di dalam melakukan pengentryan data. Misalnya untuk pertanyaan pertama, sikap tentang gizi pada ibu. Apakah ibu setuju jika ASI yang pertama keluar atau kolostrum tidak perlu diberikan kepada bayi? Jika jawaban ibu setuju, berarti dia kan pernyataan negatif ya, berarti nilainya adalah 3.
Kan begitu jika yang benarnya. Tapi karena ini pernyataan negatif, maka nilai si ibu jika setuju berarti 2. Ya, setuju ya, berarti nilai lebih rendah. Kemudian bayi yang diberikan ASI selama 6 bulan ya, itu harus diberikan ASI saja, harus diberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa makanan lain. Jika ibu setuju berarti nilainya sangat setuju, nilainya 4 ya. Dan seterusnya. Selain 1 dan 4 dia tidak bisa terentry ya. Ini hanya sebagai contoh. Kembali lagi, oke. Selesai. Kemudian untuk perilaku ya, perilaku gizi ibu. Apakah anak ibu diberikan ASI? Ya. Apakah pada usia 0 sampai 6 bulan ada diberikan makanan lain? Misalnya tidak ya. Sejak lahir, saat lahir apakah si anak diberikan kolostrum atau ASI pertama lahir? ASI yang pertama sekali didapatkan misalnya ya. Jika tidak, ini nanti ada jawabannya ya. Tapi ini karena jawabannya ya, berarti kita lewatkan. Oke, sejak lahir misalnya ya. Ini hanya sebagai contoh, saya sembarangan. Apakah ada pantangan makanan dalam keluarga ini? Jika tadi adalah jawabannya ya, mungkin kita isi misalnya ikan asin ya, ikan asin dan telur asin. Oke. Dalam penyajian makanan yang diutamakan misalnya ayah ya. Apakah ada makanan khusus dari keluarga? Tidak. Jadi makanan yang paling diutamakan tadi ayah sama ya mungkin. Bahan makanan waktu khusus lebaran misalnya tidak ya. Kalau tidak maka lanjut dia ke keadaan kesehatan lingkungan. Oke, ini tempat BAB, toilet, tempat membuang sampah dibakar misalnya ya. Jarak rumah ke tempat pembuangan sampah 150 meter ya. Sumber air minum PAM ya. Apakah air minum dimasak ya misalnya. Kondisi rumah, luas lantai bangunan ya, luas lantai bangunan semua. Jika ada rumah misalnya 4x4 berarti 10x10 berarti 100 ya. Oke. Kemudian bahan lantai rumah terluas. Bahan lantai rumah terluas. Apakah menggunakan keramik ya, semen cor biasa atau kayu ya. Misalnya di sini tanah ya. Kemudian bahan dinding luas rumah, tembok misalnya. Bahan atap, seng ya. Kepemilikan rumah milik sendiri ya. Apakah melaksanakan 3M? Ya. Jika ya, berapa sebulan? 2 kali misalnya. Ibu memiliki perkarangan rumah? Ya. Jika ya, apakah dimanfaatkan? Ya jawabannya. Nah, dimanfaatkan untuk tanaman buah? Tidak misalnya. Sayur? Ya. Bayam? Ya. Kangkung? Kemudian tanaman obat tidak, tanaman lainnya tidak misalnya. Perkarakan dimanfaatkan untuk ternak ya, ayam ya. Nah, luas perkarangan saya bilang misalnya sebagai contoh 20 meter persegi ya, lumayan luas ya. Di daerah ini terdapat pasar ya. Berapa kali ibu kunjung misalnya? Dalam seminggu 2 kali. Hari apa saja? Umumnya Sabtu dan Minggu misalnya.
Oke, selain ke pasar, ya, keluarga memperoleh bahan pangan di misalnya Indomaret ya, swalayan ya. Jarak rumah dengan pasar dalam kilo ya. Kalau memang dia itu di bawah 1 kilo ya dibuat 0, misalnya setengah 500 meter berarti 0,5. Oh sorry, berarti ini di bawah 1 ya, 1 kilometer ya. Nah, keadaan sosial ekonomi ya, anggota keluarga menghasilkan uang ya. Siapa ya, apakah semuanya, apakah hanya ayah atau ibu, misalnya ayah saja. Yang terbanyak pasti ayah tadi, penghasilan rata-rata per bulan misalnya 2.500.000 ya. Pengeluaran per bulan 2 juta. Kemudian pengeluaran untuk pangan 1 juta. Betul ya, 1 juta ya. 1 juta. Pengeluaran rata-rata keluarga untuk non pangan misalnya juga 1 juta. Nah, simpanan keluarga 500.000 ya. Apakah terdapat penghasilan keluarga berupa bahan pangan misalnya? Ya. Jika ada misalnya sayur ya, kopi misalnya. Oke, jumlah per bulan dalam nilai uang ya, bisa kita mungkin nominalnya berapa nanti, 1 juta. Oke. Keluarga ibu termasuk keluarga miskin? Menurut ibu ya, silakan jawab ya. Jika ya, apakah dapat beras atau PKH? Raskin ya, beras miskin atau PKH? Tidak. Nah, jika tidak, dia langsung menuju ke dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi keluarga ya. Anggota rumah tangga pencari nafkah utama terkena PHK. Nah, sebelumnya Anda harus memperhatikan kode jawaban, ada 1 ya, 2 tidak, 3 tidak berlaku ya. Tidak berlaku bila kondisi pertanyaan ya tidak sesuai dengan kondisi responden. Misalnya nanti ini lebih sulit memenuhi biaya sekolah, sedangkan si anaknya kan belum sekolah, berarti tidak berlaku ya. Lebih sulit memenuhi biaya sekolah online juga tidak berlaku karena masih keluarga ini hanya 1 balita dan belum sekolah ya. Oke, kita mulai dari pengentarian data ART pencari nafkah utama keluarga terkena PHK. Karena dia PNS kan dia tidak PHK ya. Yang PHK itu kan umumnya pada pekerja swasta ya. Oke, kita sebut tidak berlaku. Lebih sulit pembiayaan listrik ya. Pendapatan lebih sedikit mungkin ya, karena juga pendapatan sampingannya berdampak. Lebih sulit pembiayaan untuk cicilan mungkin ya, karena kredit. Lebih sulit mendapat pekerjaan? Tidak. Menyisihkan tabungan ya. Lebih sulit membeli bahan pangan ya. Lebih sulit untuk membantu beramal ya. Lebih sulit untuk membeli pangan untuk balita ya. Nah, ini tidak berlaku misalnya. Kemudian lebih sulit untuk membiayai pengobatan ya. Kemudian lebih sulit membiayai sekolah online, tidak berlaku, 3 ya. Nah, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID itu masuk kategori yang mana? Apakah dia sangat mampu, kurang mampu, atau tidak mampu? Ini dari option jawaban ini bisa kita jawab. Kita lihat ya, berarti si keluarga ini masuk dalam kategori ya, masuk dalam kategori kurang mampu, 3. Dan yang terakhir yaitu data konsumsi energi dan zat gizi balita yang diperoleh daripada hasil recall 24 jam ya, apakah selama 2 atau 3 hari. Nah, tanggal recall terakhir misalnya tanggal 20 bulan 3 tahun 2021, nama enumeratornya misalnya Hendra ya. Nama balita yang tadi yaitu si Balkis. Nah, di sini jika Anda entry nama yang lain terbalik, misalnya lupa ya, misalnya segini, Azizah.
maka dia akan mengcompare bahwa nama balita yang diwawancarai ya itu tidak cocok dengan data konsumsinya ya. Untuk konsumsi namanya si Aziza, sedangkan yang tadi diukur adalah namanya si Balkis. Jadi kita buat di sini adalah Balkis. Oke. Umur balita 40 berapa tadi? 49 ya. Oke. Kemudian jenis kelamin perempuan. Oke. Asupan energinya 100 1500, protein 75, karbohidrat 150, lemak 62,5, ya, kalsiumnya adalah 300, Fe 43,8 sebagai contoh, vitamin A 200, vitamin C 50 misalnya sebagai contoh ya. Lalu nanti ini kita sesuaikan dengan AKG 2019 ya. Kita gunakan AKG 2019 ya. Di AKG 2019 ini ya, itu dapat dilihat hasil perhitungannya ya, sesuai dengan tabel, tinggal kita masukkan saja ke sini ya. Baik, di sini ada AKG 2019 sesuai dengan PMK nomor 28 tahun 2019. Kita bisa melihat anak 1 sampai 3 tahun dia itu energinya yang dibutuhkan adalah 1350, protein 20 ya. Kemudian lemak 45, karbohidrat 215 ya. Nah, ini akan kita masukkan ke aplikasi kita. Energi 350. Kemudian protein 20, karbohidrat 215. Kemudian lemak 45, dan kita lihat sekarang yaitu kalsium Fe ini dia Fe vitamin A dulu dapat 400, vitamin A 400, vitamin C 40, kalsium di bawah lagi ya. Nah, ini dia kalsium 650, 650. Kemudian Fe nya atau besi Fe mana tadi, kalsium, fosfor, magnesium, besi, ini dia 7. Oke. Nah, setelah kita cantumkan AKG ya pada anak perempuan sesuai usia dia, tinggal selanjutnya yaitu menghitung atau menghitung prosentase ya, berapa persentase AKG untuk si Balkis ini. Kita bisa tekan saja dengan kalkulator atau Anda boleh dengan menggunakan kalkulator di HP ya. Jadi setelah 1500 ya, asupan dibagi AKG maksud saya dibagi 1350 ya, kita kali 100. Itu sama dengan 11 ya, 111,1%. Jadi kita tulis di sini itu 1 ya. Nah, kemudian untuk protein begitu juga.
protein 75 kita bagi dengan 20, kita kali dengan 100. Jadi beda nih. 75 dibagi 20 sama dengan, kemudian dikali 100. Proteinnya berarti banyak sekali ini, mencapai 375%. 375. Kemudian untuk karbohidrat ya. Karbohidrat 150 dibagi 215 dikali 100. 69,8%. 69,8. Oke, kemudian untuk lemak ya. Lemak berarti 62,5 dibagi 45 dikali 100, 138,9%. 138,9%. Kemudian kalsium 300 dibagi 650 dikali 100, hanya 46,2%. 46,2. Kemudian Fe atau besi 43 konsumsinya dibagi dengan 7, ini persentasenya tinggi sekali. 7 kali 100, hampir 614%. 6142 ya. Oke. Kemudian vitamin A begitu juga, itu 50% ini ya. 50%. Kemudian untuk vitamin C 50 bagi 40 kali 100, 125%. Oke, baru sekarang kita buat tingkat konsumsi ya, baik untuk energi, protein, karbohidrat dan semuanya. Nah, untuk tingkat konsumsi ini mungkin Anda sudah mendapat dasar cut off point-nya sewaktu di bangku kuliah. Biasanya ya saat ini tingkat konsumsi mengacu ke dalam standar Kemenkes sebagaimana yang dituangkan di dalam riset-riset seperti SDT ya, survei daya total. Nah, di sini ada kategorinya ya, ada defisit ya, atau sangat kurang, kurang, sesuai dan lebih. Tergantung cut off point ya. Ya, nanti tinggal dimasuk di sini. Kalau dia misalnya ini adalah lebih berarti 4 ya. Kalau ini juga lebih, ya ini 69% mungkin defisit ya, sangat kurang. Kurang ya 2. Kalau ini juga lebih, ini sangat kurang, ini lebih, kemudian ini sangat kurang, dan ini lebih. Oke. Nah, setelah Anda mengisi tingkat konsumsi pada si balita, bagian yang terakhir yaitu memasukkan atau mengentry nama si petugas entry ya. Ini lihat tanggal hari ini mungkin ya, jam pengentrian. Nah, petugas entry tadi misalnya Hendra ya. Nah, setelah Anda ketik petugas entry langsung di enter. Anda dilihat di konfirmasi apakah data ini akan disimpan ya. Jawabnya adalah yes ya. Maka data akan disimpan dan akan dilanjutkan untuk penginputan atau pengentrian data responden yang kedua dan seterusnya. Jika jawaban no, berarti data tidak disimpan. Jika cancel, berarti dia ditujukan pada menu sebelumnya. Jadi di sini kita pilih yes. Nah, ketika saya pilih yes tadi, maka akan diarahkan ke responden nomor 2 ya. Maka tinggal kita mengentry lagi nanti sampai dengan selesai. Bila ingin terjadi perubahan, Anda bisa masuk pada Epidata ini dengan buka file yang tadi, dan Anda pastikan di sini di bawah ini ya, bisa kita lihat ini back atau forward ya. Kalau back mundur ya, ini bisa
kita bisa lihat data yang telah kita entry, dan jika ada perubahan-perubahan atau modifikasi masih memungkinkan sebelum data kita ekspor ya. Oke. Ini jika sudah, kita bisa saja tutup data ini, tidak apa-apa. Sekarang kita akan melakukan entryan data untuk data ibu hamil ya. Oke, untuk data ibu hamil sama seperti yang tadi, kita buka Epidata Entry Client, kita open project, open atau Ctrl O, kita simpan semua di C folder ini, PBL di 4 Gili 2021, data ibu hamil ya. Kita open. Oke, ini. Oke, sebagai contoh Anda bisa melihat saya akan melakukan entry nama kepala keluarga, masih yang tadi misalnya ya, Al-Rahman. Desa, tadi apa ya, Gemili ya, 5 sebagai contoh ya. Enumeratornya Hendra misalnya ya. Tanggal wawancara 20 bulan 3 tahun 2021. Nama ibu hamilnya misalnya Fadila ya. Tanggal lahir 16 5 1985 ya, 85. Oke, usia kehamilan sekarang sudah trimester, sudah 10 minggu ya, 10 minggu, hamil kedua misalnya. Oke, pelayanan kesehatan ibu hamil itu mempunyai KMS ya, dapat tablet besi ya, jika ya, oh tidak ya, sorry maaf, 2 ya, 2 itu ya. Nah, jika ya jumlahnya 90 misalnya. Oke, apakah ada ditimbang? Ada tapi tidak rutin misalnya. Dapat imunisasi tidak. Pemeriksaan kehamilan ya. Frekuensinya misalnya sebulan sekali ya. Tempat pemeriksaan dokter ya. Nah, apakah ada masalah kesehatan selama hamil? Nah, di sini bisa kita masukkan data berdasarkan hasil wawancara. Mungkin ada mual, muntah, pusing yang paling sederhana. Mengalami ibu hamil melakukan perawatan payudara belum misalnya. Oke, apakah pernah periksa kadar HB? Ya. Apakah pernah periksa tekanan darah? Ya. Jika ya berapa kali? Masih 2 kali misalnya. Oke, kita lanjut ke pola makan. Frekuensi makan sehari-hari ya, 2 kali lipat lebih banyak misalnya, 2 ya. Apakah ada makanan patangan? Tidak. Apakah ada makanan tambahan ya? Tidak. Apakah ada makanan patangan? Juga tidak misalnya. Oke, riwayat kehamilan sebelumnya, apakah pernah mengalami keguguran? Tidak ya. Kesulitan kehamilan yang pernah dialami, pendarahan, kelainan otak ya. Apa yang pernah dialami mungkin ya cuma sederhana kejang ya. Jarak kehamilan sebelumnya 2 tahun misalnya, atau di bawah 2 tahun ya, 2 tahun. Oke, antropometri ibu hamil, berat badan sebelum hamil 50,8 kg, berat badan sekarang naik berapa ya, 62. Penambahan berat badan berarti 11 kilo ya, 11 kilo. Statusnya normal atau kurang ya, ini sesuai dengan hasil analisis Anda. Oke, kadar HB 11 misalnya. Nah, apakah dia itu ibu hamil dengan kadar HB 11 anemia ringan atau normal ya? Oke, lingkar lengan atasnya 29,5. Apakah kek atau normal?
Oke, keadaan klinis anemia ibu. Ya, silakan diisi wajah dan mata tampak pucat atau wajah dan mata yang tidak mengalami anemia ya, 4 ya. Oke. Jika sudah, maka silakan entry petugas entry data tadi yaitu Hendra. Kita enter, maka sekarang kita simpan. Yes. Ya. Dan akan diarahkan ke responden berikutnya ya, responden kedua nanti. Nah, jika Anda mau melihat hasil entry responden pertama, bisa menggunakan menu back di sini ya. Menu backward atau forward ya. Baik, data telah tersimpan, saya tutup ya. Sekarang kita akan mencoba entry data pada ibu menyusui. Tadi ada di C. Ini menyusui. Oke, nama keluarga masih tadi Al-Rahmat ya. Karena tadi kasus ibu ini adalah ibu yang masih mempunyai balita dan dia lagi hamil. Artinya lagi hamil kemudian menyusui lagi ya. Hanya sebagai contoh, misalnya seperti itu ya, sebagai contoh. Tanggal wawancara misalnya tanggal 21 bulan 3 tahun 2021. Nah, jika ini kesalahan penulisan tanggal, Anda juga tidak bisa melanjut. Misalnya Anda menulisnya nanti tanggal 31 ya. Itu hati-hati ya, jangan sampai terjadi kesalahan di penulisan tanggal ini ya. Sesuai dengan catatan yang Anda lakukan di form kuesioner. Tanggal lahir ibu menyusui misalnya 16/8/1985. Menyusui anak ke 1. Apakah ibu menyusui mendapat vitamin A? Ya, misalnya. Pemeriksaan kesehatan di dokter ya. Ada makanan selama menyusui? Tidak. Porsi makanan meningkat, tetap ibu menyusui ya. Frekuensi menyusui misalnya 6 kali sehari, 3 atau sekehendak, nanti silakan isi. Lama menyusui. Nah, menyusui, cara menyusui si ibu ya, apakah menyusui satu payudara kemudian baru pindah atau tidak beraturan ya. Produksi ASI lumayan ya. Ini sebagai contoh saja. Tindakan ibu setelah menyusui, misalnya menyendawa, bermain-main dengan anak. Apakah ada perawatan payudara? Tidak. Ya. Alasan tidak dilakukan, misalnya ibu tidak tahu. Ya. Oke, umur ibu langsung otomatis, berat badan sekarang 62,8. Tinggi badan 156,5, lingkar lengan 29,5, IMT 26,7 misalnya. Status gizi ibu menurut lingkar lengan atas, karena dia lilanya di atas 23,5 berarti normal. Dan IMT-nya sudah agak berat badan lebih ya. Oke, tugas entry. Oke, data juga telah tersimpan. Oke. Nah, yang terakhir sekarang kita akan coba buka data untuk Posyandu. Entrian data Posyandu. Ini. Nah, desa misalnya di sini ingat ya, untuk kader data Posyandu dan kader, dia satu desa umumnya rata-rata satu Posyandu, tetapi ada juga satu desa yang 2 Posyandu. Jika satu desanya adalah satu Posyandu, maka hanya satu kuesioner yang berlaku. Namun jika satu desa lebih dari satu Posyandu, 2 atau 3, berarti kuesioner yang perlu di entry adalah 2 atau
3. Oke, ini sebagai contoh untuk desa pertama tadi yaitu desa Kemili ya. Tanggal wawancara 25 bulan 3 tahun 2021. Enumeratornya misalnya Hendra. Nama responden misalnya Mawar ya, kadernya, jabatan di Posyandu ketua. Ya. Apakah di desa ini ada posyandu? Jika jawaban tidak, maka itu Anda akan diarahkan untuk pengentrian penyimpanan data langsung ke petugas entry, selesai. Ya, berarti dianggap memang di desa ini tidak ada posyandu. Tetapi jika jawabannya adalah ya, maka baru kita diarahkan nama posyandu di desa ini apa misalnya. Ya. Misalnya Senang Bersama. Oke, jumlah kader ada 6 orang, yang aktif hanya 5 orang, kader tidak aktif 1 orang, ya. Kader pernah ikut pelatihan 4 orang. Sorry. Ini oke. Apakah kader pernah ikut pelatihan? Ada atau belum pernah ya? Jika ada, maka berapa orang yang ikut pelatihan? 4 orang misalnya. Tempat posyandu apakah bangunan khusus menumpang di Menasah? Ya. Terdapat apa nama posyandu? Ada, ya, kondisinya bagus. Apakah ada dacin? Ada, ya. Jika ada misal jumlahnya 2 ya. Kemudian BLB ada ada ya, jumlahnya 3. Kemudian KMS juga ada ya, 2. Satu. Oke. KMS-nya ada sisa 20 lagi. Kemudian buku penimbangan ada, celana timbang ada 2, buku pegangan kader ada 1, meja ada 5, balok SKDN ada hanya 10 misalnya, form F 1 gizi tidak ada, form pelaporan vitamin A tidak ada ya. Kemudian form pelaporan FE juga tidak ada. Masih tersedia vitamin A, masih ya ada, sisanya misalnya 100. FE juga ada, sisanya juga 150. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kader sudah bisa membuat balok SKDN? Ya, namun hanya sebagian. Apakah kader bisa mengisi form F1 gizi? Belum. Oke. Nah, kegiatan di posyandu selain penimbangan ada PMT. Misal PMT adalah bubur, ya, bubur kacang hijau. Kemudian penyuluhan tidak ada, vitamin A ada, imunisasi ada, KB tidak ada misalnya. Penanggulangan diare tidak ada. Nah, kemudian data S-nya. S itu kan jumlah kesemua balita yang ada di desa, kita bilanglah mungkin ada 100. Kemudian mereka yang mempunyai KMS ya 80, datang dan ditimbang hanya 75, dan yang naik berat badan hanya 50 orang. Baru di sini selanjutnya cakupan prosentase ini kita hitung. Ya, ini seperti biasa kita menghitung menggunakan boleh kalkulator ya. Atau Anda bisa langsung isi di kuesioner, nanti baru di entry ke sini. Misalnya K per S berarti 80 bagi 100, artinya 80% ya. Kemudian NS 50 bagi 100, 50%. DK 75 bagi 80,
75 bagi 80, kita tekan kalkulator biar pasti, yaitu 93,8. 93,8 DS 75 bagi 100 berarti 75. ND yang naik berat badannya itu 50 dibagi 75. 50 bagi 75. 66,7. 66,7. Baik, setelah kita entry data cakupan ya, maka diarahkan untuk mengentry nama petugas entry yaitu Hendra. Kita enter untuk menyimpan data ya, pilih yes ya. Oke. Maka data telah berhasil disimpan ya. Nanti jika ada yang perlu dilanjut atau di desa tersebut ada 2 atau 3 posyandu, maka bisa kita lanjut. Jika hanya 1 posyandu maka sudah selesai. Oke. Baik, data ini sudah tersimpan, kita bisa close ya. Baik, demikian cara atau prosedur di dalam melakukan pengentrian data ya, yaitu tadi Epidata untuk kebutuhan data PKL kita di Aceh Tengah ya. Ada 4 data yang harus kita entry, yaitu data balita, data ibu hamil, data ibu menyusui, dan data posyandu. Baik, sampai di sini untuk video ini, dan akan saya lanjutkan sebentar lagi untuk proses ekspor data ke SPSS. Baik, sekarang pada tahapan selanjutnya kita akan melakukan ekspor data, di mana data yang telah kita entry, baik data balita, ibu menyusui, ibu hamil maupun data posyandu ataupun kader, itu bisa kita analisis di SPSS. Sebenarnya di Epidata analisis kita juga bisa melakukan analisis data sederhana ya. Jadi kita tidak perlu juga harus repot-repot melakukan ekspor data. Namun mungkin ya analisis data dengan Epidata ini butuh beberapa apa istilahnya, pengiriman komen atau perintah untuk sebagai dasar sintaknya untuk bisa dianalisis. Ya, tidak sama ya dengan SPSS ya. Analisis data di Epidata dengan SPSS itu cukup jauh berbeda. Lebih mudah kita di dalam menganalisis data itu menggunakan SPSS. Oleh karena itu kita bisa melakukan ekspor data dari Epidata ke SPSS. Bagaimana cara melakukan ekspor data? Yang pertama ya, Anda buka Epidata Manager. Oke, ini sudah saya buka. Kemudian cukup klik ekspor data, ekspor ya, ekspor. Nah, setelah Anda klik ekspor ya, tadi pastikan data itu disimpan di mana, yaitu di C, di folder PBLD 4 gizi ya. Dan ada di sini beberapa data data balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan posyandu ya. Semuanya menggunakan yang V2. Oke, kita sekarang akan coba ekspor data balita. Klik ya, klik, kemudian open. Nah, tunggu sebentar, sudah. Karena kita akan mengekspor data ke SPSS ya, Anda di bagian tipe ya, pilihlah SPSS. Yang lain abaikan semua. Yang ini abaikan, jangan diganggu-ganggu, biarin aja dia terchecklist atau terpilih semua ya. Jangan diganggu-ganggu karena kita akan mengekspor semuanya. Nah, di sini nama filenya boleh Anda rubah, tapi ya secara default biarin saja datanya PBL Gizi data v2.sps ya, nanti yang akan kita buka ini .sps. Bukan EPX lagi, .sps. Oke, jika sudah memilih tipe SPSS ya, pastikan ini balita kita pilih dan klik OK. Nah, data telah berhasil kita ekspor ya, dengan nama filenya adalah pbl gizi underscore data underscore balita underscore v2.sps. Oke, close.
Oke, sekarang kita akan lihat di folder kita. Ini folder kita tadi, yaitu ada di PC, di C, ya. Kemudian foldernya adalah PBLD 4 gizi. Nah, ini dia. Ya. Jika Anda nanti menggunakan SPSS versi 18, maka akan keluar icon berwarna merah ya. Karena saya menggunakan versi SPSS 25, maka dia berekon warna biru. Yang penting Anda perhatikan nama filenya ini adalah ada tulisan SPSS di sini. Ya, ini. Nah, bagaimana cara menjalankan? Klik saja 2 kali atau buka file ini. Ini saya sudah buka. Tunggu sebentar ya, agak lama. Oke, ini sudah terbuka layar SPSS. Saya menggunakan versi 25 ya. Mungkin kalau versi 18 lebih cepat aksesnya. Nah, ketika layarnya sudah terbuka di sini untuk syntax editor ya. Untuk menjalankan perintah syntax editor ini Anda cukup blok semua atau Ctrl A ya, blok semua atau Ctrl A sudah. Jika sudah, maka kliklah ini, yaitu lambang play atau run selection ya. Jadi kita akan menjalankan syntax. Oke, saya klik ya, saya klik. Oke, kita lihat apakah berhasil atau ada warning. Saya turunkan ke bawah terus. Oke, berhasil ya, tidak ada warning. Nah, sekarang akan kita lihat di sini di bawah. Nah, ini di bagian untitled kita buka. Oke, sekarang data sudah terbuka di SPSS. Ini dia datanya. Sungguh lumayan banyak ya datanya. Lumayan banyak datanya. Lumayan banyak. Nah, Anda boleh nanti menyimpan data ini ya. Boleh Anda simpan. Klik aja seperti biasa, klik lambang disket atau ini lambang save ya. Simpan. Anda simpan misalnya data PBL ya. PBL data balita ya, balita desa apa misalnya apa tadi, Kemili ya, Kemili. Udah. Lebih bagus Anda simpannya juga di C aja tadi ya, di C, kemudian di folder PBLD 4 gizi. Udah, simpan ya. Oke, jika sudah di sini, oke, kita bisa simpan, save, maka data kita sudah ter-save. Ini hanya satu responden ya. Jadi Anda kalau sebagaimana Anda sampaikan kemarin, satu mahasiswa itu 7 balita yang harus diwawancarai ibunya, berarti ya akan ada nanti di sini sekitar 35 atau 42 responden. Bagaimana cara menganalisisnya? Baru bisa kita analisis jika data ini sudah ada. Nanti akan kita lakukan bimbingan lagi kepada Anda secara kontinu biar Anda lebih paham, lebih cakap ya di dalam mengelola data dengan SPSS ini. Yang penting datanya sudah terinput di sini. Ya, sudah terinput. Baik, demikian cara melakukan ekspor data ke SPSS untuk data balita. Untuk data yang lain sama saja ya, baik data ibu hamil, ibu menyusui, maupun data kader posyandu ya, sama saja dia cara melakukan ekspor datanya ya. Dan yang paling penting di dalam ekspor data ini adalah yaitu melakukan blok semua syntax, kemudian kita run syntax. Oke, sebagai contoh yang kedua, saya sekarang akan ekspor data ibu hamil. Oke, saya klik ekspor, saya pilih C, ada di PBL, saya ambil data ibu hamil, bumil.
Saya open. Oke, saya pilih tipe SPSS. Oke, semuanya. Oke. Berhasil ya, berhasil. Dan saya jalankan sintaknya, yaitu ini PBL data Bumil ya. Nah, tadi PBL data Blitar, sekarang PBL data Bumil. Oke, saya jalankan. Sudah terbuka seperti ini. Saya Ctrl A atau blok semua, saya run selection. Kita lihat di sini data ibu hamil telah masuk ke SPSS. Artinya berhasil kita ekspor. Itu ada data yang masih kosong. Nah, seperti ini ya. Karena tadi memang tidak ada isiannya, mungkin karena variabel sebelumnya harus terpaksa kita lewatin ya. Tapi yang inti-inti seperti ini antropometri kan ada nih ya, antropometri penambahan berat badan ya, status LLA dia, status HB ada. Nah, sama juga kita simpan dengan file yang tadi, mungkin file data Bumil ya, desa Kemili ya, kita save. Kita lihat di folder kita sudah ada 2 data ya, PBL data Bumil dan data Balita. Begitu juga untuk data Busui, nanti nama filenya Busui ya. Baik, sampai di sini video tutorial ini, semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang sedang melakukan praktik belajar lapangan di Kabupaten Aceh Tengah pada Kecamatan Babesen ya. Semoga